Untuk modul ajar bagian pertama ada informasi umum yang terdiri dari nama penyusun, suatu tema, pasal wisolita, dan harika hidayah. Untuk nama instansi SD Negeri tahun penyusunan 2025, jenjang sekolah dasar, mata pelajaran matematika, fase B, materi data dan peluang atau fase waktu 2 jam pelajaran atau 2 kali 35 menit. Untuk bagian kedua ada tujuan pembelajaran yang terdiri dari fase capaian pembelajaran. Peserta didik dapat mengurutkan, membandingkan, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasi data dalam bentuk tabel, diagram gambar, piktogram, dan diagram batang atau skala satu satuan. Elemennya ada analisis data dan peluang. Tujuan pembelajarannya yang pertama, melalui pengerjaan LKPD, peserta didik mampu menganalisis penyajian data dalam bentuk narasi dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan TGT, peserta didik dapat menyusun data dalam bentuk diagram batang dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan berkelompok, peserta didik mampu menunjukkan sikap teliti dan kritis dalam menganalisis penyajian data dalam bentuk narasi dengan baik. Selanjutnya, pertanyaan pemantik, berapakah jumlah peserta didik perempuan di kelas ini? Berapakah jumlah peserta didik laki-laki di kelas ini? Lingkungan belajar indoor atau ruang kelas? Alur tujuan pembelajarannya ada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang berkaitan yang pertama kerjasama atau gotong royong, yang kedua bernalar kritis, yang ketiga kreatif. Bagian selanjutnya materi ajar, alat dan bahan. Materi atau sumber pembelajaran pertama terdapat 3. Yang pertama ada lingkungan kelas, yang kedua PPT, yang ketiga buku paket matematika siswa kelas 4 maupun buku paket guru matematika kelas 4, fasilitas papan tulis, LCD proyektor, laptop, dan media pembelajaran atau replika bahan sebelah dan mangkok. Untuk selanjutnya ada model pendekatan dan metode pembelajaran. Model pembelajarannya yaitu operatif learning, tipe PDD atau Think Deep Learning. Untuk pendekatan pembelajarannya yaitu kontekstual dan metode pembelajaran yang dipakai adalah cara tanya jawab dan diskusi kelompok. Untuk selanjutnya ada urutan kegiatan pembelajaran. Yang pertama pendahuluan dengan alokasi waktu 10 menit. Guru memberi salam, guru meminta salah satu siswa untuk memimpin berdoa, kemudian menanyakan kabar peserta didik, mengecekkan hadiah, guru membuka pelajaran dan pertanyaan penting. Pertanyaan pemantik ada 2. Yang pertama, berapakah jumlah peserta didik perempuan di kelas ini, dan berapakah jumlah peserta didik laki-laki pada kelas ini. Nah, untuk selanjutnya ada kegiatan didik dengan alokasi waktu 50 menit. Untuk sintas yang pertama yaitu menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Guru menjelaskan kegiatan yang akan peserta didik lakukan hari ini dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dari kegiatan tersebut. Selanjutnya, guru mengajak peserta didik untuk melakukan SPG berupa menyajikan informasi. Peserta didik menyimak penjelasan materi pembelajaran yang disiapkan oleh guru mengenai diagram data dan bagaimana cara membaca serta menganalisisnya. Kemudian peserta didik dan guru melakukan sesi tanya jawab untuk memastikan pemahaman siswa. Untuk selanjutnya, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok belajar. Peserta didik dibagi menjadi 5 kelompok belajar dengan kombinasi peserta didik yang memiliki tingkat kecerdasan dan pemahaman yang berbeda. Peserta didik berkumpul dengan kelompoknya. Kemudian setiap kelompok diberikan replika sebenarnya, misalnya seperti ini. Ini ada bakso, ada ceker, ada daging, sosis, mie, kerupuk, telur, dan sawi. Nah, untuk selanjutnya siswa belajar dalam kelompok atau tim. Di sini setiap kelompok diberikan satu set replika bahan sebelah yang jumlahnya sama seperti ini. Nanti setiap kelompok masing-masing mendapatkan satu set seperti ini.
Kemudian masing-masing kelompok diminta untuk mengelompokkan dan menghitung jumlah bahan sebenarnya yang mereka dapatkan. Misalnya ini telurnya ada berapa, misalnya telurnya ada 2, nanti kerupuknya misalnya ada 3 dan seterusnya sampai habis. Untuk selanjutnya data jumlah bahan sebenarnya ini kemudian dicatat dalam bentuk teks narasi sederhana pada LKBD yang diberikan. Ditulis di LKBD sini. Kemudian berdasarkan data tersebut peserta didik bekerja sama untuk menggambar diagram yang merepresentasikan jumlah sebelah yang sudah dikelompokkan dikerjakan. Nah, untuk selanjutnya ada permainan atau turnamen atau kita sebut TGW. Peserta didik baris sebelak di kelompok masing-masing. Kemudian masing-masing kelompok membuat diagram dari hasil diskusi kelompok. Peserta didik secara bergantian dan kelompok masing-masing menuliskan data pada diagram data. Misalnya siswa A nanti menuliskan data urutannya, kemudian nanti siswa B menuliskan data telurnya dan seterusnya sampai selesai. Nah, permainan ini dilakukan selama 5 menit. Masing-masing kelompok memperhatikan waktu permainan dan setiap kelompok membuat diagram tabel di papan tulis yang telah disediakan. Nah, selanjutnya kelompok yang menyelesaikan permainan dengan cepat dan tepat itulah pemenangnya. Nah, misalnya ini pemenangnya dan selanjutnya kita memberikan penghargaan atau tim recognition. Semua kelompok mendapatkan apresiasi atas kerjasama mereka dalam memahami materi melalui media sebelah yang sudah dibuat. Kita akan mengapresiasinya dengan tepuk wow. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Jadi seperti itu. Untuk urutan pembelajaran yang terakhir adalah penutup dengan alokasi waktu 10 menit. Di penutup ini, peserta didik bersama guru menentukan hasil pembelajarannya. Misalnya, apa manfaat yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, guru memberikan refleksi dan mengajak peserta didik berpikir tentang bagaimana mereka bisa menggunakan diagram data dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kegiatan diakhiri dengan tepuk semangat dan doa bersama. Untuk yang selanjutnya ada refleksi guru dan peserta didik. Refleksi guru terdapat 4 pertanyaan. Yang pertama ada apakah pembelajaran sudah berlangsung sesuai rencana? Kemudian yang kedua ada apa saja yang sudah berhasil dicapai? Dan yang ketiga ada apa kesulitan yang dijumpai selama pembelajaran? Dan yang terakhir apakah seluruh peserta didik sudah mengikuti pembelajaran dengan baik? Kemudian ada refleksi peserta didik terdapat 2 pertanyaan yaitu apakah pembelajaran yang menyenangkan dan apakah kamu senang mengerjakan tugas hari ini? Kemudian ada asesmen terdapat target penilaian kelompok dan jenis asesmennya yaitu asesmen profil. Yang selanjutnya ada kriteria pengukuran pencapaian tujuan pembelajaran dari asesmen formatif. Penilaian kompetensi dan pengetahuan, itu ada penilaian pengetahuan yaitu peserta didik mampu mengisi data dalam bentuk diagram data dengan tepat dan dalam penilaian kompetensi berupa peserta didik mampu menganalisis penyajian data dalam bentuk narasi dengan benar. Kemudian cara melakukan asesmennya ada 3 cara yaitu kognitif melalui evaluasi, psikomotorik melalui data dalam bentuk diagram data dan afektifnya yaitu melalui observasi. Kemudian kriteria-kriterianya itu ada sangat baik, cukup, dan murah. Untuk yang selanjutnya adalah pengayaan dari media untuk peserta didik. Untuk pengayaan sendiri itu peserta didik diminta untuk membuat diagram secara sederhana dengan data barang yang ada di rumah dengan jumlah minimal 2 dan maksimal 10. Kemudian ada media juga yaitu peserta didik diberikan pendampingan oleh guru untuk membuat tabel data sebelumnya dan mengubahnya menjadi diagram
manual dengan bantuan garis-garis pada kertas batik. Kemudian, guru membentuk kelompok kecil untuk peserta didik yang melakukan bimbingan tambahan. Dan kemudian peserta didik dibantu mengulang konsep dasar dengan penjelasan yang lebih detail. Kemudian yang selanjutnya ada daftar pustaka yang kita ambil dari buku paket matematika kelas 4 dan artikel. Kemudian kami juga menambahkan lampiran yang terdiri dari instrumen penilaian, bahan ajar, EKBD, media pembelajaran, dan soal evaluasi. Berikut adalah lampiran-lampirannya. Ada yang pertama instrumen penilaian berupa penilaian kognitif yang diambil dari soal evaluasi berupa pilihan ganda dan bukan. Kemudian pilihan yang kedua berupa penilaian psikomotorik yang kita gunakan untuk kelompok. Ada aspek yang ditandai berupa mengumpulkan data, membuat tabel atau program, menyusun gerakan data, ketepatan warna atau labeling, dan kerampian serta kerampian menggambar. Kemudian kita penilaiannya berupa sangat baik, baik, cukup, dan benar. Kemudian ini ada instrumen penilaiannya. Kemudian penilaian yang ketiga berupa penilaian afektif yang diambil dari profil pelajaran Pancasila, yaitu kerjasama atau gotong-royong, kenalan kritis, dan kreatif. Untuk skornya kita menggunakan skor 1 kurang, skor 2 cukup, skor 3 baik, dan skor 4 sangat baik. Ini ada instrumen penilaiannya. Kemudian lampiran yang selanjutnya ada bahan ajar, yaitu berupa judul, fakta yang normatif, tujuan pembelajaran, ada materi mengumpulkan data, tabel, diagram, histogram, diagram kata, dan kesimpulan. Kami juga memberikan linknya bahan ajar. Yang selanjutnya ada lampiran media berupa mantap dalam dan aplikasi yang sudah kita jelaskan di kegiatan inti. Ini ada gambarnya dan linknya. Kemudian kami juga menampilkan EKBD yang sudah dijelaskan pada kegiatan inti juga, yang terdiri dari tujuan pembelajaran, alat dan bahan, maka kegiatan, yang berupa narasi sederhana, tabel atau program, diagram batang. Kemudian kami juga melanjutkan link terkait itu juga. Kemudian yang selanjutnya kami mengambilkan soal evaluasi, yaitu kisi-kisi dan soal evaluasi. Soal evaluasinya terdiri dari 5 soal pilihan ganda dan 5 soal rem. Dan ada uji soal juga. Berikut tadi merupakan presentasi modul belajar matematika